Australia Literasi Digital melindungi rekam jejak digital, di mana dengan dosen pembimbing ialah Bu Eni Juwita Sigalingking, dengan kami berkelompokkan 2 orang, saya sendiri menjadi Bu Simbolon dan rekan saya Eli Suryani Salim. Melindungi rekam jejak digital. Membangun dan menjaga rekam jejak digital yang aman adalah kunci untuk menjaga privasi dan reputasi kita di era digital. Dengan semakin banyaknya informasi pribadi yang tersedia online, penting bagi kita untuk mengelola kehadiran digital kita secara hati-hati. Bahaya rekam jejak digital. Yang pertama, kehilangan privasi. Informasi pribadi dapat disalahgunakan ataupun bocor. Kehilangan privasi terjadi ketika seseorang kehilangan kontrol atau kemampuan untuk mempertahankan kerahasiaan informasi pribadi mereka. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk penetrasi ilegal ke dalam sistem komputer atau perangkat, pengawasan yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang, atau pengungkapan informasi secara tidak sengaja atau tidak sah oleh pihak lain. Kedua, citra buruk. Konten negatif dapat merusak reputasi dan peluang karir. Citra buruk merujuk pada persepsi negatif atau reputasi yang tidak baik yang melekat pada seseorang, sebuah organisasi, atau sebuah entitas tertentu dalam masyarakat atau di kalangan pihak lain. Citra buruk dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk tindakan yang dipandang tidak etis, skandal, kegagalan dalam memenuhi harapan atau kewajiban, atau bahkan persepsi yang salah tentang suatu hal. Yang ketiga, identitas palsu. Pencurian identitas dapat menimbulkan masalah hukum dan keuangan. Identitas palsu merujuk pada situasi di mana seseorang menggunakan informasi atau dokumen palsu untuk mengaku sebagai orang lain atau untuk mendapatkan akses atau keuntungan yang seharusnya tidak mereka miliki secara sah. Identitas palsu seringkali digunakan untuk tujuan yang tidak jujur atau ilegal. Dan yang terakhir, keamanan cyber. Kebocoran data dapat memicu serangan cyber dan ancaman keamanan. Keamanan cyber mengacu pada praktik, teknologi, dan proses untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan atau akses yang tidak sah. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya ancaman digital di era teknologi saat ini. Memahami resiko rekam jejak digital. Yang pertama, jejak digital yang tidak terkontrol. Informasi yang diunggah secara online dapat bertahan lama dan sulit dihapus, sehingga dapat berdampak pada reputasi kita di masa depan. Jejak digital yang tidak terkontrol merujuk pada informasi pribadi atau aktivitas online seseorang yang dapat diakses atau terlacak oleh orang lain tanpa izin atau kesadaran yang cukup. Berikut contoh jejak digital yang tidak terkontrol. Yang pertama, jejak penelusuran web. Riwayat pencarian yang tersimpan dalam browser atau mesin pencari dapat memberikan informasi tentang minat pribadi seseorang, preferensi belanja, atau bahkan masalah kesehatan. Yang kedua, media sosial. Postingan, komentar, atau gambar yang diunggah ke platform media sosial dapat memberikan gambaran tentang kehidupan pribadi seseorang, kegiatan sehari-hari, atau opini pribadi. Yang ketiga, transaksi online. Informasi kartu kredit atau detail pembayaran yang disimpan dalam akun online dapat menjadi target bagi peretas jika keamanan tidak memadai. Yang keempat, jejak lokasi. Informasi lokasi yang tercatat dari aplikasi atau perangkat dapat mengungkapkan pola perjalanan, rutinitas harian, atau lokasi tinggal seseorang. Dan yang terakhir, email dan komunikasi. Konten email atau obrolan online yang tersimpan dapat mengandung informasi pribadi atau rahasia yang sensitif. Yang kedua, pencurian identitas. Informasi pribadi yang bocor dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindakan penipuan ataupun kejahatan. Pencurian identitas adalah kejahatan di mana seseorang menggunakan informasi pribadi milik orang lain tanpa izin untuk melakukan tindakan yang merugikan korban tersebut atau untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Prosesnya melibatkan perolehan dan penggunaan informasi pribadi yang sensitif, seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi finansial lainnya. Berikut beberapa cara pencurian identitas dapat terjadi. Yang pertama, pengendapan. Penjahat mencuri atau mengambil dokumen fisik yang mengandung informasi identitas seperti kartu identitas atau paspor. Yang kedua, pencurian online. Penggunaan teknologi untuk mencuri informasi pribadi seperti malware atau phishing yang mengarahkan korban untuk memasukkan informasi pribadi mereka di situs palsu. Yang ketiga, pencurian informasi keuangan. Memperoleh nomor kartu kredit, nomor rekening bank. Dan yang ketiga, diskriminasi berbasis online. Konten yang diunggah dapat menyebabkan penilaian yang tidak adil atau diskriminasi di masa depan. Diskriminasi berbasis online merujuk pada perilaku diskriminatif yang terjadi dalam lingkungan digital, termasuk di media sosial, platform daring, atau aplikasi lainnya. Diskriminasi ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti: yang pertama, komentar atau posting diskriminatif, mengunggah atau mengomentari konten yang mengandung ujaran kebencian atau stereotip negatif
terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau atribut lainnya. Yang kedua, pemfilteran atau pembatasan akses, menolak atau membatasi akses ke seseorang ke informasi atau layanan online berdasarkan karakteristik pribadi mereka seperti ras atau agama. Yang ketiga, penyebaran desinformasi diskriminatif, menyebarluaskan informasi palsu atau tidak benar yang mempengaruhi persepsi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, tindakan penghinaan atau pelecehan, melakukan penghinaan atau pelecehan verbal atau nonverbal secara daring terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut mereka. Langkah-langkah praktis untuk melindungi rekam jejak digital. Yang pertama, hati-hati dalam berbagi informasi. Pikirkanlah terlebih dahulu sebelum mengunggah atau membagikan informasi pribadi. Yang kedua, atur pengaturan privasi. Manfaatkan fitur pengaturan privasi di media sosial dan situs web untuk membatasi akses ke informasi pribadi. Dan yang terakhir, gunakan kata sandi yang aman. Buat kata sandi yang kuat dan unik dan untuk melindungi akun online. Menjaga privasi di media sosial. Batasi informasi yang dibagikan. Memastikan bahwa informasi yang dibagikan secara online terbatas dan sesuai dengan kebutuhan adalah langkah-langkah penting untuk melindungi privasi atau mengurangi resiko pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi. Aktivitas anak-anak, pantau dan beri bimbingan pada anak-anak. Awasi aktivitas anak-anak. Memantau aktivitas anak-anak secara online adalah langkah penting untuk melindungi mereka dari bahaya dan memastikan penggunaan internet yang aman. Dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, atur pengaturan privasi. Manfaatkan fitur pengaturan privasi untuk mengontrol siapa yang dapat melihat konten Anda. Dan yang terakhir, pertimbangkan dampak jangka panjang. Pikirkan bagaimana konten yang Anda bagikan di media sosial dapat berdampak pada masa depan Anda. Kelola kehadiran online yang positif. Jalin koneksi, bangun jaringan profesional yang positif melalui media sosial. Mengelola kehadiran online yang positif memerlukan beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa cara menjalinkan koneksi dan menjaga reputasi online yang baik. 1. Profil yang profesional. Pastikan semua profil media sosial dan situs web mencerminkan citra profesional dan positif. Gunakan foto profil yang berkualitas dan informasi yang relevan. Kedua, konten yang berkualitas. Posting konten yang bermanfaat, informatif, dan relevan dengan audiens Anda. Konten yang berkualitas tinggi akan menarik lebih banyak pengikut dan meningkatkan interaksi. Yang ketiga, interaksi yang aktif. Berinteraksilah secara aktif dengan pengikut Anda. Balas komentar, pertanyaan, dan pesan dengan cepat dan sopan. Ini menunjukkan bahwa Anda peduli dengan menghargai audiens Anda. Yang keempat, jaringan yang kuat. Bangun jaringan dengan orang-orang yang memiliki minat atau tujuan yang sama, bergabung dengan grup atau komunitas yang relevan, dan aktif berpartisipasi di dalamnya. Yang kelima, manajemen reputasi. Pantau apa yang dikatakan tentang Anda atau bisnis Anda secara online, tanggapi ulasan negatif dengan cara yang konstruktif, dan berusaha menyelesaikan masalah. Yang keenam, privasi dan keamanan. Lindungi informasi pribadi dan bisnis Anda dengan menggunakan pengaturan privasi yang tepat dan menjaga keamanan akun Anda. Dan terakhir, ketujuh, konsistensi dalam penampilan dan pesan yang Anda sampaikan. Ini membantu membangun kepercayaan dan memperkuat identitas Anda di dunia online. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda membangun dan memelihara kehadiran online yang positif dan produktif. Buat konten berkualitas, berbagi konten yang bermanfaat dan merefleksikan kepribadian Anda. Membagikan konten yang berkualitas dan merefleksikan kepribadian Anda berarti menyajikan informasi yang bermanfaat, relevan, dan otentik yang mencerminkan siapa Anda sebagai individu atau merek. Berikut penjelasannya. Konten yang berkualitas. 1. Relevan dan inovatif. Pastikan konten yang Anda bagikan relevan dengan audiens Anda dan memberikan nilai tambah. Misalnya jika Anda ahli dalam bidang teknologi, bagikan artikel, tips, atau tutorial yang berguna. Yang kedua, original. Buat konten yang original dan unik. Hindari menyalin langsung dari sumber lain tanpa memberikan perspektif atau analisa Anda sendiri. Ketiga, terstruktur dan jelas. Pastikan konten Anda mudah dibaca dan dipahami. Gunakan bahasa yang jelas dan singkat serta struktur yang baik seperti judul, subjudul, dan paragraf yang terorganisir. Keempat, visual yang menarik. Gunakan gambar video, infografis, atau elemen visual lainnya untuk memperkaya konten Anda dan membuatnya lebih menarik. Yang kelima, akurat. Verifikasi informasi yang Anda bagikan untuk memastikan kebenarannya. Konten yang tidak akurat bisa merusak reputasi Anda. Selanjutnya, merefleksikan kepribadian Anda. 1. Konsistensi. Konten Anda harus konsisten dengan nilai dan kepribadian Anda.
Jika Anda dikenal sebagai orang yang optimis dan positif, usahakan konten Anda mencerminkan hal tersebut. Kedua, autentik. Tunjukkan diri Anda yang sebenarnya, jangan mencoba menjadi orang yang bukan Anda hanya untuk menarik perhatian. 3. Pengalaman pribadi. Bagikan pengalaman pribadi yang relevan dengan topik yang Anda bahas. Ini bisa membantu audiens merasa lebih dekat dengan terhubung dengan Anda. Keempat, gaya bahasa. Gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan kepribadian Anda. Apakah Anda lebih formal atau santai, humoris atau serius? Gaya bahasa Anda harus mencerminkan diri Anda. Kelima, nilai dan keyakinan. Jangan ragu untuk berbagi nilai dan keyakinan Anda. Asalkan dilakukan dengan cara yang menghormati sudut pandang orang lain, ini membantu audiens memahami siapa Anda dan apa keyakinan Anda. Dengan membagikan konten yang berkualitas dan merefleksikan kepribadian Anda dapat membangun kehadiran online yang kuat dan autentik yang menarik dan mempertahankan audiens yang relevan. Bangun branding pribadi, kembangkan citra digital yang konsisten dan mencerminkan nilai-nilai Anda. Membangun branding pribadi adalah proses strategis yang untuk menciptakan dan mempromosikan citra yang unik dan konsisten dengan diri Anda. Berikut adalah langkah-langkah untuk membangun branding pribadi yang efektif. 1. Identifikasi tujuan dan nilai Anda. Tentukan tujuan Anda, apa yang ingin Anda capai dengan branding pribadi Anda. Apakah itu untuk mendapatkan pekerjaan, membangun jangka profesional, atau meningkatkan pengaruh di industri tertentu. Kenali nilai inti Anda. Apa yang Anda hargai dan yakini, nilai-nilai ini akan menjadi dasar dari merek pribadi Anda. Kedua, pahami audiens Anda. Kenali target audiens. Siapa yang ingin Anda jangkau dengan branding Anda, apakah itu perekrut, rekan kerja, atau komunitas profesional tertentu. Kedua, pelajari kebutuhan dan preferensi mereka. Apa yang mereka cari, bagaimana Anda bisa memberikan nilai pada mereka. 3. Kembangkan pesan utama. Buat pesan yang jelas dan konsisten. Pesan utama Anda harus mencerminkan siapa Anda, apa yang Anda lakukan, dan mengapa itu penting. Pastikan pesan ini konsisten di semua platform. Gunakan elevator pitch. Buat pernyataan singkat yang menjelaskan siapa Anda dan apa yang Anda tawarkan, yang bisa Anda sampaikan dalam waktu singkat. Keempat, bangunlah kehadiran online. Optimalkan profil media sosial. Pastikan semua profil media sosial Anda, LinkedIn, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya profesional dan konsisten dengan merek Anda. Buat situs web pribadi. Memiliki situs web pribadi yang mencakup portofolio, blog, dan informasi dapat memperkuat kredibilitas Anda. Konten yang berkualitas. Bagikan konten yang relevan dan bermanfaat yang menunjukkan keahlian Anda dan menarik audiens Anda. Berikan nilai melalui konten. Blogging. Tulis artikel tentang topik yang relevan dengan keahlian Anda. Bagikan wawasan Anda. Video dan podcast. Buat video, podcast, atau berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda. Media sosial. Posting secara teratur dan berinteraksi dengan audiens Anda. Keenam, jaringan dan kolaborasi. Jalin hubungan, terlibat dalam komunitas profesional, hadir konferensi, dan jaringan dengan olahraga di industri Anda. Kolaborasi, bekerja sama dengan profesional lain untuk proyek atau konten bersama yang dapat meningkatkan exposure Anda. Mengamankan informasi pribadi di internet. 1. Ekspresi data. Gunakan ekspresi untuk melindungi informasi sensitif yang disimpan di perangkat atau dikirim secara online. Kedua, privasi penelusuran. Gunakan mode penjelajah yang lebih privat atau browser khusus untuk melindungi aktivitas online Anda. Yang ketiga, berbagai informasi secara bijak. Pertimbangkan dengan hati-hati sebelum membagikan informasi pribadi di internet. Menggunakan alat dan aplikasi keamanan digital. Manajemen kata sandi ialah gunakan manajemen kata sandi untuk menyimpan kredensial login secara aman. Yang kedua, enkripsi file. Enkripsi file sensitif sebelum disimpan atau dikirim untuk melindungi isinya. Yang ketiga, deteksi pelanggaran. Gunakan layanan pemantauan pelanggaran data untuk mengetahui jika informasi Anda telah bocor. Yang keempat, pembaruan perangkat. Pastikan perangkat dan aplikasi Anda selalu diperbarui untuk memperbaiki keamanan. Memantau dan mengelola reputasi online. 1. Analisis. Pantau secara rutin apa yang orang katakan tentang Anda di media sosial dan situs web. Kedua, tanggapan. Terlibatlah dalam percakapan online dan tanggapi komentar atau ulasan dengan hati-hati. Ketiga, bangun citra. Buat dan bagikan konten positif yang mencerminkan identitas dan
kredibilitas Anda. Kesimpulan, menjaga rekam jejak digital untuk masa depan yang lebih aman dengan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi rekam jejak digital. Kita dapat menjaga privasi, reputasi, dan keamanan kita di dunia digital. Ini adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih aman dan terkendali.